Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, alladhi arsyada man istafahu min ibadihi bitta'allumi wat ta'lim, wa ja'alal ilma sababan najati wal fawzi inda malikil alim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan, Ani As-Sayyidah Al-Mukarramah Nyai Hajah Faridah Bintah Hefni, Rektor Universitas Islam Madura, seluruh sivitas akademika di Universitas Islam Madura, dan juga tidak lupa pula yang kami hormati mahasiswa seperjuangan di lingkungan kampus Universitas Islam Madura. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka kajian Kitabus Shiyam, yang mana kebetulan narasumber pada kesempatan pagi hari ini dipasrahkan kepada saya karena kebetulan yang bersangkutan sedang berhalangan, Ustaz Rizky, kemudian diganti dengan saya. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya sebelum kita lanjut kajian Kitabus Shiyam pada kesempatan siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada para muassis, kepada para musannif kitab, muallif kitab, agar kita semua senantiasa mendapatkan barokahnya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu liridwa'illahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada'i sholihin wal a'immatil arba'atil mujtahidin. Thumma hususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ila ruhi jami'i abaina wa ummahatina wa usulina wa furu'ina wa amamina wa ammatina wa khalina wa alatina wa ustadina wa ila jami'i midhabi wa wajibati alina wa usulina bil fatihati wa da'awatil khairat ila rishohana Khalil bin Abdul Latif wa al-Makran wa ila ruhikana wa ila ruhi Abdul Suran wa al-fatihatu li thubutil iman wal islam wa li daf'il bala'i wal waba'i wa qahdil arwah wa li jalbil arzaki wa li ziyarati baitikal haram. ثم الفاتحة خصوصا إلى أرواح جميع مربي روحنا المرحوم رادين كحديث واجب المرحوم رادين كحديث المرحوم رادين كحديث عبد العين المرحوم رادين كحديث عبد العالي عبد الحميد المرحوم رادين كحديث مخلص. ثم الفاتحة خصوصا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمة كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها وبحرها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa 'adama an-naf'a bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini saya selaku narasumber akan menjelaskan lanjutan tentang Kitabus Shiyam, yang mana pada kesempatan siang hari ini yang akan kami bahas yaitu seputar sunnah-sunnahnya puasa. Namun referensi yang saya ambil ini dari kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam karangan Dr. Syekh Zain bin Muhammad bin Husain Al-Alaidrus Ba'anawi. Ini kitab kontemporer, insyaallah mu'tabarah, dan ini bisa dijadikan rujukan oleh kita sekalian. Namun sebelum kita lanjut terhadap sunanis shaum
terhadap sunnah-sunnahnya puasa, kita flashback ulang bahwasannya puasa itu merupakan suatu perkara ibadah yang memang sangat agung. Karena dalam hadis qudsi seperti sebelum-sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Al-Ustadz Rizky, dalam hadis qudsi dijelaskan wa ana ajzibih. Kata Allah itu pahala bagi orang yang berpuasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Tentunya dalam hadis tersebut terdapat makna yang begitu mendalam bahwasannya saking agungnya puasa itu bahkan pahala yang diberikan kepada umat, pahala yang diberikan kepada seseorang yang berpuasa itu dirahasiakan. Allah sendiri yang akan membalasnya. Ketika dipilih dalam sejarah, dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, di sana menjelaskan tentang hubungan antara puasa, akal, dan nafsu. Sebelum kita masuk kepada ranah yang akan kita kaji, kita lihat kembali sejarah bahwasannya dulu dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, dulu pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, nafsu, ini ada kaitan eratnya dengan puasa. Bagaimana ceritanya? Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, ketika akal telah diciptakan, sudah diciptakan oleh Allah, Allah taala bertanya terhadap akal, wahai akal, siapa kamu dan siapa aku? Firman Allah, kata Allah. Akal menjawab, aku adalah akal dan engkau adalah Tuhanku. Aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku. Selanjutnya Allah menyuruh akal untuk maju kemudian mundur. Akal menuruti perintahnya Allah. Hal itu menunjukkan bahwasannya diciptakannya akal adalah bentuk yang paling spesial karena akal merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah yang memang menuruti perkataan Allah. Beda halnya dengan yang satunya. Selanjutnya ketika Allah sudah menciptakan akal, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Bagaimana dalam proses penciptaan nafsu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, kamu ini siapa dan aku ini siapa? Bagaimana jawaban nafsu? Nafsu menjawab, aku ya aku, kamu ya kamu, engkau beun. Jangan nafsu. Hal itu menunjukkan saking membangkangnya nafsu. Mulai dari diciptakannya nafsu, makanya kalau yang berhubungan dengan nafsu itu tidak main-main, pemirsa. Selanjutnya Allah memerintahkan nafsu agar mundur, maju, tapi nafsu tidak sama sekali menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Membangkang nafsu pada waktu itu. Akhirnya, akibat dari pembangkangan nafsu tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun hingga nafsu tersebut menjadi arang. Ini cerita ini saya kutip dari kitab Durratun Nasihin. Kaitan antara akal, nafsu, dan puasa. Akhirnya setelah dikeluarkan selama 100 tahun dari neraka jahanam, nafsu dikeluarkan dari neraka jahanam, nafsu ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai nafsu, engkau ini siapa dan aku ini siapa? Nafsu menjawab, tetap dalam jawaban yang sama, aku ini ya aku, kamu ya tetap kamu. Siapa beun? Yang kongko beun. Saking cak muturun dari. Tetap dalam keadaan membangkang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kerangkeng nafsu selama 100 tahun dengan tidak diberi makan, tidak diberi minum. Selama 100 tahun, bayangkan pada waktu itu. Ini proses penciptaan nafsu. Akhirnya setelah berlalu 100 tahun, nafsu dipanggil lagi untuk menghadap Tuhan, menghadap Allah. Ketika ditanya pada waktu itu, wahai nafsu, kamu ini siapa dan aku ini siapa? Akhirnya setelah diberi hukuman selama 100 tahun, tidak diberi makan, tidak diberi minum, nafsu akhirnya luluh dan menjawab dengan teguh, aku ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dari cerita tersebut, ini ada kaitan bahwasannya antara akal, nafsu, dan puasa ini ada kaitan erat. Seseorang
yang ingin nafsunya itu dikekang bukan dengan cara dibunuh, bukan dengan cara membunuh orangnya. Beni pas mati orang ngapunten. Semisal badi sitong orang nafsuna raja ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, pas matiin orang mau bunuh diri orang tersebut, tahun le, tak ke, ini tidak diperbolehkan. Caranya bagaimana? Lakukan yang Allah ajari terhadap kita. Bagaimana? Kekang nafsu itu dengan cara tidak diberi makan, tidak diberi minum. Atau kita masuk sekarang pada kajian puasa. Kita kekang nafsu kita itu dengan tidak diberi makan, tidak diberi minum. Yang mana hal tersebut yang dinamakan dengan puasa. Sehingga setelah Nabi Adam turun pada waktu itu, akal dan nafsu ini disatukan terhadap manusia. Jadi perbuatan-perbuatan buruk yang timbul dari manusia ini berasal dari nafsu, dan perbuatan-perbuatan baik ini berasal dari akal. Maka tak sekoni ketika dalam suatu waktu kita dalam keadaan punya kesempatan untuk melakukan perbuatan yang memang tidak diperbolehkan dalam syariat, senantiasa dalam akal kita sendiri ini ada pemberontakan. Tentunya katinika ingin memberontak, akal berpikir, akal menyampaikan bahwasannya ini tidak boleh loh. Tapi nafsu yang mendorong kita untuk melaksanakan, untuk mengerjakan perbuatan itu. Maka tips agar nafsu kita itu dapat dikekang dengan cara puasa. Yang mana puasa itu telah dijelaskan sebelum-sebelumnya oleh akhinal kiram Ustadz Rizky, mulai dari rukun-rukun puasa, keutamaan puasa, dan lain semacamnya. Itu seputar kaitan akal, nafsu, dan puasa.